kasus korban terseret arus laut di wilayah pesisir Melabuh kembali menjadi perhatian serius. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah insiden kecelakaan laut terjadi di kawasan pantai Aceh Barat dan mayoritas korbannya merupakan remaja. Kapolres Aceh Barat, Yogi Hadi Setiawan, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya rip current atau arus balik yang kerap muncul di pesisir barat selatan Aceh. Dalam wawancara khusus bersama Independent News, Kapolres menjelaskan bahwa karakteristik laut di Melabuh berbeda dengan wilayah pesisir lainnya. Kawasan pantai Aceh Barat hingga perbatasan Nagaraya tidak memiliki gugusan karang yang dapat memecah ombak, sehingga arus laut di wilayah ini cenderung lebih kuat dan berbahaya. Ini belum tentu nggak harus orang luar dari Aceh Barat, tidak. Tapi di Aceh Barat sendiri, warga Aceh Barat sendiri, itu juga bisa kita kategorikan wisatawan. Yang meskipun kita katakan itu sebagai wisatawan lokal, ya. Nah, yang pertama, kita ini memang di wilayah kita ini masuk ke dalam pesisir barat selatan Aceh, ya. Yang mana kita ketahui barat selatan Aceh ini, terutama di Melabuh, ya, Kenapa Melabuh ini menjadi unik? Karena Melabuh ini sendiri dapat saya kategorikan sebagai daerah pesisir. Kalau bahasa kerennya itu West Coast lah. West Coast ini, pesisir barat selatan ini, kan kita ketahui berbeda dengan wilayah-wilayah pesisir laut lainnya. Seperti kalau kita ketahui dari map ataupun satelit, kita bisa mengetahui bahwa deretan pesisir dari Banda Aceh sampai ke Cahlang, Tenom, itu terdapat deretan karang. Ya, jadi ada deretan karang di sana, di jarak berapa mil itu terdapat deretan karang. Dari sana stop sampai ke perbatasan Nagan Raya, kita di Melabuh ini tidak memiliki gugusan karang. Mulai dari Nagan Raya sampai ke Singkil terdapat lagi gugusan karang. Yang artinya apa? Bahwa wilayah di Aceh Barat ini termasuk sumber mata pencarian orangnya unik. Nah, itulah tadi saya katakan unik. Kenapa? Salah satunya cirinya di Aceh Barat ini kita memiliki ikan. Nama ikan di Aceh Barat yang sering kita kenal sebagai lumi-lumi itu tidak dimiliki oleh pesisir laut lainnya. Kenapa? Karena lumi-lumi ini tidak hidup di karang, namun hidupnya di lumpur. Yang artinya di wilayah Melabuh ini memang dasar lautnya itu berlumpur, campuran antara pasir dan lumpur. Lumpur ini tebal. Nah, itu dulu saya sampaikan kontur. Selain itu, kondisi dasar laut yang berlumpur juga mempengaruhi pola arus dan gelombang laut di kawasan tersebut. Kapolres menyebutkan, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi geografis laut menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan laut. Saya kategorikan menjadi 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya laka laut, kecelakaan laut. Yang pertama, dari segi manusianya. Yang kedua, dari segi alamnya. Dan yang ketiga, ini dari segi eksternal. Yang pertama, dari segi manusianya. Wisatawan di Aceh Barat, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan dari daerah lain, atau mungkin dari mancanegara, ini harus memiliki kesadaran bahwa geografisnya laut pesisir barat Melabuh tadi itu berbeda dengan yang lain. Sehingga ketika gugusan karang itu minim ataupun justru memang tidak ada di Aceh Barat ini, Aceh Barat memiliki satu gugusan karang kecil, itu sekitar jarak berapa puluh mil laut, itu namanya sering disebut sebagai Karang Rubi. Nah, Karang Rubi itu salah satu titik kecil gugusan karang yang dimiliki Melabuh, hanya itu saja di tengah laut sana. Ketika gugusan karang ini tidak ada, maka gelombang laut besar dari Samudra Hindia ini akan membentuk sebuah cekungan di barisan pinggiran pantai Melabuh. Akibatnya apa? Akibatnya sangat banyak pantai Melabuh ini yang tidak
apa ya istilahnya itu tidak aman bagi wisatawan. Karena mohon hati-hati, kita ini tidak punya karang, tidak punya dinding untuk menghambat arus yang besar dari Samudra Hindia, sehingga banyak garis pantai kita ini yang tergerus oleh air balik ke laut itu, sehingga pantai-pantai kita itu yang kelihatannya itu datar, tiba-tiba agak ke tengah sedikit sudah langsung dalam. Nah, ketika konturnya dalam, maka ombak laut ini, current ini, ketika menuju ke pantai, ini akan terjadi sebuah gelombang balik yang sangat besar ketika menghantam dinding yang dalam ini tadi. Kan kita sudah sepakati tadi bahwa Melambo tidak memiliki gugusan karang. Nah, oleh karena itu seringnya tererosi oleh air laut, sehingga dalam di sekian puluh meter dari bibir pantai ini akan membalikkan sebuah yang namanya arus balik yang sangat besar, sehingga pantas banyak kejadian, terutama anak-anak remaja ini yang tidak menyadari hal itu kemudian tiba-tiba mandi-mandi di laut, seharusnya aman, tapi tiba-tiba arus balik ini yang kencang, maka dia langsung akan terseret ke tengah laut. Nah, saya sampaikan ini, yang pertama di manusianya ini tadi adalah seluruhnya, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu anak-anak remaja juga sendiri yang sering-sering berwisata sekedar main bola, setelah itu mandi-mandi di laut, ini harus hati-hati terhadap kontur wilayah pesisir barat Melambo. Kemudian berikutnya, manusia ini juga harusnya mampu untuk menimbang, melihat, merasakan saat kalaupun memang tidak tahu bahwa hari ini adalah musim barat, musim angin barat, yang notabene-nya musim angin barat tersebut, jangankan untuk wisatawan, nelayan saja agak susah mencari ikan karena memang besarnya ombak, besarnya angin. Ini dimohon untuk sama-sama kita memiliki kesadaran. Kalau sudah memang terjadi gelombang besar, angin besar, ya jangan dulu mandi-mandi di wilayah pantai yang tidak kita kenal. Itu. Kemudian berikutnya, pengetahuan itu wajib ada, dan berikutnya yang paling terakhir adalah pengetahuan untuk mengetahui di mana spot yang terdapat yang namanya rip current, menginjak kepada alamnya. Tadi, faktor manusia, faktor alam, dan faktor eksternal lainnya. Faktor alam ini yang saya maksud salah satunya adalah rip current ini. Dengan dasar pengetahuan yang sudah saya sampaikan tadi, ya, kalau di wilayah barat selatan ini tidak memiliki gugusan karang sama sekali, sangat memungkinkan di wilayah kita ini banyak terdapat spot yang namanya rip current. Rip current ini apa? Yang pertama, rip current ini adalah arus balik ke laut yang disebabkan oleh ombak datang. Ombak ini kan datang dari tengah laut Samudra Hindia. Ombak ini semua mendorong volume air yang besar ke pantai. Nah, ketika gaya dorongnya ke pantai ini besar, tentu kembalinya juga besar. Itu yang disebut sebagai ombak pantai. Kalau ombak pantainya besar, nariknya juga akan besar, sama-sama besar. Kalau ombaknya itu kecil, nariknya juga kecil ke tengah laut. Masalahnya rip current ini adalah ketika sebuah bibir pantai itu datar, sebuah bibir pantai ini tidak terdapat cekungan ataupun bentuk selokan alam, maka gaya yang didorong oleh gelombang laut Samudra Hindia ini akan dibalikkan secara merata. Tetapi kalau ada cekungan berupa selokan alam, selokan ini bisa terjadi karena alam, bisa terjadi karena buatan, bisa juga terjadi karena kemungkinan terdapat sebuah muara yang pasang surut. Itu juga bisa terjadi. Nah, ketika gelombang ini besar, disebar merata gelombang ini ke wilayah pantai, kemudian terdapat selokan itu dari bibir pantai sampai menuju ke tengah, menuju ke arah tengah laut, maka sekelompok besar gaya air laut yang mendorong ke pantai ini tadi dikembalikan melalui, bertumpuk jadi satu melalui selokan tadi. Itulah yang disebut rip current.
Rip current itu sangat bahaya bagi wisatawan. Nah, oleh karena itu kita harus tahu, pengetahuan ini harus sampai ke masyarakat, dan masyarakat juga harus tahu di mana sih terdapat titik spot rip current. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui di satu spot itu terdapat rip current apa tidak, salah satunya ya, yang pertama kita bisa buka di Google Map, aplikasi Google Map, kita lihat bagaimana kontur wilayah pesisir pantai itu dilihat dari satelitnya map Google. Itu cara paling mudah. Kalau terdapat gambar ombak putih ke pantai, kemudian terdapat jeda, tidak terdapat ombak putih kembali ke laut, itulah yang namanya rip current. Yang dapat saya prediksi melalui gambar satelit, karena gambar satelit Google ini kan tidak up to date, tapi beberapa tahun lalu itu memang berada di lurus ujung karang, yang di situ ada mercusuar. Nah, lurus mercusuar itu kira-kira jarak kurang dari 1 mil laut, itu terdapat salah satu spot rip current di sana memang. Jadi praktis kalau kita mandi-mandi di pantai di sana, mohon hati-hati kalau memang sudah mulai terseret itu ke tengah. Caranya bagaimana? Kembali lagi ke yang pertama, manusia ini wajib untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan. Kemampuan itu apa? Kalau memang sudah terseret rip current, jangan coba-coba untuk melawan arus menuju ke pantai berenang. Tidak akan mungkin bisa berhasil. Yang kita lakukan adalah melakukan proses perenangan ke samping kanan atau samping kiri. Jadi ketika ombak ini datang, di sini rip current nih, selokan alam, rip current, ombak datang, ombak ini akan menuju kemari, dan ombak dari sini akan menuju kemari. Ketika masyarakat ini mandi pun di sini, tidak harus di tengah rip current, mandi di sini, ini akan dibawa kemari. Kalau sudah proses begini kita merasakan kita tersedot ke tengah laut, maka jangan sekali-kali kita berenang untuk menuju kembali ke pantai. Tidak akan mungkin bisa selamat. Yang kita lakukan adalah justru kita berenang ke arah pinggir tengah laut, sampingnya, samping kiri ataupun samping kanan. Itu kita hanya untuk menghindari rip current dulu. Setelah keluar dari rip current, kita baru bisa berenang menuju ke pantai. Itu salah satunya kalau sudah terjadi gaya tarik rip current menuju ke tengah laut. Masyarakat diimbau untuk tidak berenang terlalu ke tengah laut, menghindari mandi saat cuaca buruk, serta selalu mematuhi imbauan petugas demi menghindari jatuhnya korban jiwa. Polres Aceh Barat berharap edukasi mengenai bahaya rip current dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga tragedi korban terseret arus laut tidak kembali terulang di pesisir Melabuh. Dari Aceh Barat, Independent News, Rio Sam melaporkan.